Ini ada silsilah ya, bisa kita lihat silsilah keturunan Waliullah Mbah Nurbain atau Raden Wangsa di Kusuma. Oh, ini ya anak-anak daripada beliau ada 5, si ke bawahnya ada, dan ini saderek nah Mbah Nurbain atau saudara ya, barangkali jadi saudara beliau itu ada 28 ya tuh. Sangat banyak sekali Raden Wangsa Dipura, Wakartiyasa, Raden Jaya Manggala, Raden Dalem Sawidak ya. Masih banyak ya ini ya. Masya Allah, orang-orang yang memang sangat hebat dan ahli ilmu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kali ini saya sedang berada di Kampung Panembong, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten ya, Kabupaten Sukabumi, dan tepatnya di Jampang Baraya ya. Jadi di sini ada makam aulia ya, ataupun makam wali, yang mana beliau putra daripada yang dalam Sawidak yang bernama Raden Wangsa Dikusuma, atau yang terkenalnya Mbah Penghulu Nurbain ya. Jadi banyak juga orang-orang yang memang berziarah ke sini karena Raden Wangsa Dikusuma itu memang ahli Al-Qur'an ya Bara. Jadi sudah hafal Al-Qur'an itu. Jadi cocoknya kebanyakan orang yang menghafal Al-Qur'an biar cepat hafal itu ziarahnya ke sini. Bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa, mari kita ungkap riwayatnya. Nah, makbarahnya berada di sebelah sana. Dan ini arah menuju ke Sagaranten, ke pasar ataupun terminal, ke Sukabumi juga, ke kota, bisa ke Cianjur, dan di sini ke pelabuhan ya Baraya, ke laut, bisa lewat sini. Nah, baik, kita akan ke sana. Tidak jauh ya Baraya, di sana sudah terlihat tepat di pinggir jalan. Namun masuk ke dalam sedikit. Nah, alhamdulillah ini cuaca cerah sekali ya Baraya. Jadi menurut warga sekitar bahwa banyak orang yang dari Aceh pun sampai ke sini ya, dari yang jauh-jauh. Jadi untuk mengambil buat kita menghafal lebih cepat Al-Quran itu jaraknya ke sini, karena beliau memang ahli menghafal Quran. Ya sudah termasuklah wali Allah ya. Jadi mempunyai saudara juga banyak. Beliau ada saudaranya yaitu 28 ya. Namun saudaranya itu memang masih orang-orang ahli ilmu ya. Masya Allah. Ternyata banyak juga di Sagaranten ini tempat ziarah ya. Ulama-ulama dari berbagai pondok pesantren pun pada ziarahnya ke sini. Namun saya tadi nanyakan itu tidak ada kuncen ya. Ada keturunannya namun sudah pada sepuh, jadi tidak tahu sejarah riwayatnya seperti apa ya. Mungkin dulunya tidak sempat menanyakan dulu kepada keturunannya ataupun ngasih tahu ya. Nah, ini bisa terlihat ya, ada sebuah gapura biru ya. Jadi makbarahnya berada di dalam. Berada di dalam. Ini barangnya bangunannya, namun ini kalau untuk bangunan ini sangat baru ya, kurang lebih 4 tahunan dibangun. Jadi dulu mah tidak seperti ini. Ini kita lihat dulu. Assalamualaikum ya wali Allah Raden Wangsa Dikusuma. Nah, ini yang 2 ini menurut riwayat ini anak-anaknya ya Baraya. Mbah Muhalim bin Adam ya, masih keturunannya ini ya yang 2 ini. Jadi makbarah daripada Raden Wangsa Dikusuma itu ini Baraya ya, sangat luar biasa ya, makbarahnya bagus sekali. Oh, ini Raden Wangsa Dikusuma yang Penghulu Nurbain ya, terkenalnya bin dalam Sawidak ya, karena Sawidak itu 60, jadi yang dalam Sawidak itu mempunyai anak 60 ya, banyak sekali. Dan salah satunya ini Syekh Nurbain atau Raden Wangsa Dikusuma. Dan di sebelah sana pun ada, dia tidak jauh dari sini ada masih putra yang dalam Sawidak, yaitu
Raden Cakra Manggala ya. Baik, jadi sebelum jarah kita akan melihat dulu silsilahnya ke dalam ya. Alhamdulillah sekarang sudah dibangunkan ya, luar biasa lah, segini mah dimulai sama keturunan sama para ahli sesepuh di sini. Dan di sana pun memang ada pemakaman umum baraya tuh. Oh luas sekali baraya ya, ternyata tuh pemakamannya sangat banyak sekali, tepat di bawah bukit. Ini kita akan ke sini ya, masuk. Assalamualaikum. Ya, jadi ini tempat tawasul pun sangat luas ya, bisa buat rombongan ya, wisata religi tuh, menampung sekitaran 50 orang mada. Oh, di sini ada tertera ya, cabang Majelis Tabiul Ahsan ya, Panembong Curug Luhur. Nah, di sebelah sana ada silsilahnya ya baraya. Kita akan melihat. Luas sekali ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baraya di sini ya. Terlihat silsilah keturunan Waliullah Mbah Nurbayen Raden Wangsadi Kusuma ya, namanya Raden Wangsadi Kusuma, berada di Kampung Panembong, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi. Nah, ini mempunyai anak-anaknya ya. Jadi ada 4 anak ya yang tertera di sini. Satu, ini Raden Darsah ya, mempunyai anak satu, Ratu Anggap Raja, yang kedua Jakaria, ada anak yang kedua. Singa Yuda ya, punya anak Jayapura ya, yang kedua Ali Yudin. Ini yang ketiga Raden Mas Nagara ya, mempunyai anak satu, yang Anggalaya, kedua Oneng, ketiga Nini Manem, keempat Raden Gede bin Bahaji ya, Mangkunagara, mempunyai anak yaitu yang Muntahanam ya, yang ini anak yang kelima Raden Ayo bin Angga Sutra, mempunyai anak Nur Halim, Nur Hani, Ming Odi, Ming Elab, Mae, Ming Arom ya. Dan di sini ada Saderekna Mbah Nurbain atau saudaranya ya, mempunyai 28 saudara baraya ya. Yang ke satu Raden Wangsa Dipura, kedua Kartiyasa, ketiga Raden Jaya Manggala, keempat Raden Dalem Sawidak Dalem Baganjing, 5 Raden Wangsa di Kusuma Nurbayen ya, jadi beliau ya, jadi masih saudara tuh, Raden Wangsa di Kusuma Nurbayen. Keenam Raden Ayu, 7 Pranajaya, Raden Ardi Manggala ya, tuh sangat banyak sekali baraya ya. Raden Chandra Dipa, Raden Dukuh, Raden Kantimpa, Raden. Nah, pokoknya intinya ada 28 bersaudara ya. Nah, di sini pun terlihat. Oh, ini pengurus-pengurus di sini ya, baraya. Seperti ini ya, baraya, sangat luas sekali. Makbarnya yang ini baraya, yang satu ya, yang dua itu masih saudara ataupun keturunannya. Nah, di sini biasa ya tertera bacaan qasidah jarah ya. Tuh, salamullah ya sada minar rahman yagsakum ibadallah jennakum qasadnakum talabnakum, dan seterusnya baraya ya. Nah, kita akan membaca qasidah dulu di tepat di depan makbarahnya beliau. Jadi beliau ini ahli ilmu ya baraya, jadi beliau penghafal Quran juga.
Jadi kebanyakan memang orang yang jarah ke sini itu dari kalangan santri ataupun ustadz yang ingin menghafal Quran, jarahnya ke sini ya. Semoga yang orang-orang yang memang sudah jarah ke sini yang tujuannya ingin menghafal Quran, berkat barokah wasilah jarah ke sini jadi bisa hafal juga ya seperti beliau. Masya Allah. Hai, kita akan mulai. Salamullahi ya sadamina rahmani yaksakum ibadallahi jinnakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tugisuna bihimmatikum wajadwakum fa'ahbuna wa'atuna atayakum hadayakum fala khayyabtumudani fahasyakum wahasyakum syahidna id atainakum wa pujnahi najurnakum fakum wasfa'u fina illa rahmani maulakum asanuh do majayamin majayakum asa nadra asa rahmah tagsana wa tagsakum salamullahi hayakum wa ainullahi tarakum wa sallallahu wa maulana wa salama ma atainakum ala muhtari syafi'ina wa mungkidina wa iyyakum. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya sofatullah, ya akhla la ilaha illallah, assalamualaikum ya Syekh Raden Wangsa Dikusuma, Mbah Penghulu Nurbayin bin dalam sawidak, wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum lahikun bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli amin. Alhamdulillah baraya ya, jarahnya telah selesai ya. Jadi buat para muhibin syaro ataupun pecinta wali silahkan yang ingin berjarah ke sini yang berada di Kampung Panembong, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi ya. Jadi tepatnya di Jampang. Dan ini buat tawasul untuk rombongan ataupun wisata religi bisa juga ya menampung sekitar 50 orang. Adapun sejarah semasa hidup ataupun riwayat beliau saya pun kurang tahu ya, dikarenakan memang nggak ada kuncen dan keturunannya juga tidak tahu jelas ya. Riwayat sejarah beliau ada keturunannya itu pun udah pada tua, namun tidak tahu, saya tadi menanyakan pun tidak pada tahu ya, karena dulunya mungkin tidak pernah ngasih tahu kepada keturunannya atau memang keturunannya tidak pernah nanya ya. Seperti ini penampakannya. Mungkin cukup sekian ya video yang saya buat. Semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah ataupun kurang tepat. Mungkin cukup sekian dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.